bisa memimpin hidup sekarang Bu Titin akan mengaksen terlebih dahulu. Silakan nanti yang sudah terpanggil namanya ucapan masuk dan juga angkatan. Aditya Eka Putra, Alika, Devi, Ferdinda, Videla, Vivianti, Gandhi Melani, Ika Nur Pujiati, Intan, Kenzi, Mulatman, Octavia, Pandu, Kirania, Rasta, Rizky, Sofan Ibrahim, Syauki, Yusuf Effendi. Masuk semua? Masih dalam kondisi sehat semua ya? Oke, kita sekarang akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang tentang apa? Proses perumusan undang-undang. Kalian kemarin sudah membuat berkan tentang proses perumusan undang-undang. Sekarang kita akan mempelajari tentang implementasi peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu murid dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. Implementasi itu adalah penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi tata tertib berarti pelaksanaan tata tertib. Kalau implementasi peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan perundang-undangan. Oh iya, misalnya dari pemerintah mengeluarkan peraturan seperti apa, kita sebagai warga negara yang baik yang harus melakukan mentaati undang-undang. Dengan mentaati undang-undang ini akan memberikan dampak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan ada beberapa contoh kita mentaati peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya memiliki akte kelahiran. Setiap anak yang lahir di Indonesia itu harus memiliki akte kelahiran dan juga namanya ada KIA. Kartu identitas. Jadi sebelum kalian punya KTP, kalian akan punya KIA yang warnanya merah. Semuanya punya? Ada yang belum punya? Rasta punya tidak? Punya. Mulatman punya? Bupati punya. Kemudian memiliki KTP setelah usia 17 tahun. Jadi ketika kalian nanti sudah berusia 17 tahun, kalian akan mendapatkan KTP. Kemudian membayar pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi kalau kalian belum, yang wajib membayar pajak adalah orang tua. Entah itu pajak apa saja yang kalian ketahui, ada pajak kendaraan bermotor, terus ya kan kendaraan bermotor juga, mobil, motor itu kendaraan bermotor. Terus apa lagi? Tanah atau pajak bumi dan bangunan. Rumah kalian yang tempati itu juga berpajak. Biasanya membayar pajak itu setiap 1 tahun sekali. Kemudian ketika 5 tahun sekali itu ada pemilihan presiden. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib memilih pemimpin kita dengan syarat memiliki KTP. Nah, anak SMP boleh nggak mencoblos, silakan. Kalau anak
kalian belum 17 tahun dan belum memiliki KTP. Jika kalian sudah memiliki KTP, silakan harus memilih presiden. Jangan golput. 5 tahun ke depan saya yakin kalian sudah berumur 17 plus. Sekarang umur berapa? Berarti sekarang Pak Prabowo sudah menjabat berapa tahun? 1 tahun, 4 tahun ke depan kalian sudah umur 17. Nah, kalian sudah bisa ikut mencoblos pemilihan tahun depan. Kemudian membiasakan tertib dalam berlalu lintas. Kalian kalau misalnya membawa kendaraan bermotor, harus tertib lalu lintas. Harusnya bagaimana toh undang-undang tentang berkendara itu? Ya, pertama memakai helm, kedua motor harus lengkap, ada spionnya, ada bannya. Jangan membawa motor tanpa ada bannya. Remnya juga harus ada. Terus apa lagi? Membawa STNK. Kemudian pasangannya STNK harus membawa apa? SIM. Jadi kalau yang belum mempunyai SIM itu sebenarnya tidak boleh berkendara. Di sini ada yang ke sekolah naik motor. Tidak? Ada naik motor. Terus naik kalian ditilang gimana? Tiba-tiba ada orang polisi bilang mana SIM-nya? Tidak. Untuk kita sekolahnya di desa, kalian di kota, sampai nanti bisa ditilang karena tidak memiliki SIM. SIM itu singkatan dari apa, Rizky? SIM itu singkatan dari apa? Surat izin mengemudi. Jadi SIM itu adalah surat izin mengemudi. Nek kalian belum punya SIM berarti kalian belum punya surat izin. Nek kalian tidak izin boleh apa tidak? Tidak boleh, berarti harusnya tidak boleh. Jika kalian kok tegal langsung sudah menggunakan kendaraan bermotor sendiri berarti kalian termasuk melanggar peraturan. Nah, gitu. Kemudian Yuki, sedang apa kamu? Sama apa? Coba ya. You look me, kamu lihat saya. Di sini perhatianmu hanya untuk saya, oke? Pokoknya perhatian kamu hanya tertuju pada saya, jangan sama yang lainnya. Anggap saja di kelas ini saya yang paling main. Jadinya kamu fokusnya sama saya. Jadi coba-coba senyum-senyum. Pasti melihat saya juga kalau senyum-senyum. Nanti kalau saya jatuh hati sama kamu mau bertanggung jawab? Jangan senyum-senyum. Kita coba kaget. Coba, biar kalian teman-teman yang udah ada kantor, coba kita untuk membangkitkan semangat dulu. Tidak semangat. Kita tepuk 5 kali ya. Tepuk 5 kali. Tahu ya? Tepuk 5 kali. Oke? Coba. Tepuk 5 kali. Masih ada yang lebih. Oke, belum fokus. Cepat lagi. Tepuk 5 kali. Kurang 1, 2, 5. Menghitungnya bagaimana? Yo, cepat terakhir. Tepuk 5 kali. Belum fokus lagi. Tepuk 5 3 kali. Yo, coba. Tepuk 5 4 kali. Nah, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari informasi dengan tugas kelompok. Nanti setiap kelompok sekitar 3 sampai 4 orang. Dengan mencari, nah, saya tuliskan ya. Rancangan undang-undang yang telah menjadi undang. Nanti kalian silakan boleh searching mencari di internet, mencari rancangan undang-undang yang telah menjadi undang-undang. Coba silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian salah satu mengambil proses. Silakan kalian mencari Mas Yusuf. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo mendadak. Mas Rasa. Listen to me. Tolong dengarkan saya. Mas Rizky, belum saya suruh untuk membuka laptop. Tugasnya, silakan kalian mencari rancangan undang-undang. Kemudian kalian mencari isinya. Rancangan undang-undang itu isinya tentang apa? Setelah itu nanti kalian presentasikan salah satu untuk mempresentasikan. Tidak usah maju, tinggal berdiri saja di tempat. Tapi salah satu yang paham? Yang mengatur, berikutnya. Tadi kan itu sudah undang-undang yang mengatur. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang mengatur tentang
Sudah selesai? Oke. Coba silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan membacakan hasil diskusinya dulu. Kelompok sini dulu. Oke. Coba silakan berdiri. Coba hai. Halo. Hai hai. Halo hai. Coba kalian lihat di mana saya berada. Nah, silakan fokus ke coba. Silakan kelompok 1, kedua nih, kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya silakan coba. Ya, coba Mbak Fitira. Coba Mas Yuki, tadi yang barusan dibacakan Mbak Fitira berlaku pada tanggal berapa? Namanya Manda? Berlaku sejak tanggal berapa? April 2008. Tepuk tangan. Mari kelompok 4 bacakan yang keras. Mbak Kandi, bacakan yang keras. Yang lainnya silakan perhatikan. Mas Brahim, sekarang fokusnya ke Mbak Kandi. Mas Rizky, fokusnya ke Mbak Kandi dulu. Tinggalkan semua kegiatan, fokuslah ke Mbak Kandi. Silakan Mbak Kandi untuk membacakan hasilnya. Yang keras, keras lagi. Yang mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terhadap di Indonesia. UU 24 tahun 2007 mengidentifikasi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang merangkai peristiwa yang mengatur kehidupan yang disebabkan oleh pengalaman atau manusia. Coba tidak memperhatikan Mas Rizky. Coba sebutkan tadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membahas tentang apa? Mbak Devi? Ya, penanggulangan bencana. Teman-teman dari kelompok 5, tanggal berapa disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007? Disahkan tadi pada tanggal berapa? Atau bulannya dulu? Bukan 20? Dikunci jawabannya 26? 26 April benar Mbak? Tahunnya kelompok sana tahun berapa? 26 April tahun 2007. Dikunci jawabannya? 2007 benar Mbak? Oke, tepuk tangan. Oke, coba sekarang yang terakhir kelompok 5. Coba silakan yang suaranya paling lantang ya. Kalian coba harus punya suara yang lebih kuat dari saya. Ayo, berikan semangat dulu kan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin hak yang Coba bentar Mas. Yang lainnya, halo. Silakan fokus ke Mas Fendi. Berikan semangat dulu untuk Fendi. Fokus nanti yang tidak bisa, yang saya beri sanksi satu kelompoknya, oke? Ayo Mas Fendi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik. UU ini mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Terus berlaku pada tanggal atau ditetapkan pada tanggal 20 April 2008. ditetapkan atau disahkan? Disahkan. Disahkan atau ditetapkannya? Coba dibaca dulu. Apa? Disahkan pada tanggal? Pada tanggal? Tanggal berapa? 20 berapa? April Tahun? 2008.
Itu yang disahkan. Dilaksanakan. Ya ada di situ, coba dibaca. Ditetapkan dan disahkan pada tanggal 20 April 2008. Ya, kurang teliti kalian. Sudah disahkan dan ditetapkan pada tanggal 20 April 2008. Berarti itu disahkannya tanggal 9, ditetapkannya juga tanggal 9. Oke, sekarang saya akan mencari sasaran. Kelompoknya Gandhi. Undang-undang nomor berapa yang diperoleh tadi dibahas oleh kelompok 5? Undang-undang nomor berapa? Coba didiskusikan dulu. Undang-undang nomor berapa? Tahunnya tak kasih clue. Tahunnya 2008. Karena undang-undangnya. Enggak, undang-undang nomor berapa? Ada yang bisa menjawab? Undang-undang nomor berapa? Ayo, nomor 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Dikunci jawabannya? Benar atau salah? Nah, teman-teman. Sekarang yang bisa menjawab. Undang-undang tentang apa yang dibahas oleh kelompok 5? Coba cari. Yuk. 1, ada nggak? 2, 3, tunjuk tangan dulu. Tangan di sini. Yuk. Informasi dalam publik. Salah atau benar? Nah, teman-teman. Yang terakhir, tahun berapa disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Oke, kelompoknya rasa. Tanggal berapa? 20 April 2008. 20 April 2008. Dikunci? Salah atau benar? Nah, teman. Terima kasih buat kalian semua. Untuk yang terakhir kita akan menarik kesimpulan. Bolehkah kalian salah satu untuk membaca kesimpulannya? Oke, coba Mbak Alika berdiri saja. Berdiri. Silakan dengarkan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa Mbak Alika?